Swastiastu. Tabe salamat lingun lalatai, salam sawujud karene malempang. Adil kata linu, bacurami kasuraga, basengat kejubata. Harus. Saya Eka Deswardana akan mempresentasikan tentang seleksi alam evolusi. Slide kedua, pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan sehingga akan terbentuk spesies baru. Slide ketiga. Tanda-tanda evolusi, adanya faktor keturunan yang diwariskan turun-temurun, adanya variasi sifat keturunan, adanya hubungan kekekalan sifat dan keadaan alam. Slide keempat. Ciri-ciri evolusi. Evolusi adalah perubahan dalam satu populasi, bukan perubahan individu. 2. Perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu, sedangkan sebagian besar sifat gen tidak berubah. 3. Evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Dengan kata lain, harus ada perubahan genetik. Dalam evolusi, perubahan diarahkan oleh lingkungan. Harus ada faktor pengarahan sehingga evolusi adalah perubahan yang selektif. Oke, slide 5. Mekanisme evolusi. 1. Mutasi adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Mutasi ini akan menghasilkan alel baru, kemudian melalui proses perkawinan kombinasi akan menghasilkan variasi baru. 2. Seleksi alam. Seleksi terhadap anggota populasi sehingga anggota yang kuat dan sehat yang dapat bertahan hidup. Teori Darwin. 3. Seleksi buatan, yaitu seleksi yang dilakukan manusia dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang lebih baik, misalnya pada hewan ternak, dan tanaman budidaya. Slide ke-6. Teori evolusi biologi. Evolusi biologi dimulai saat pembentukan sel. Teori evolusi biologi menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil evolusi molekul organik atau evolusi kimia yang akhirnya berkembang menjadi struktur kehidupan sel. Slide ke-7. Jean-Baptiste Delamarck. Ia seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Disebut teori Lamarckisme. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaan memakan daun-daun dari pohon. Slide ke-8. Charles Robert Darwin. Teori evolusi Darwin tidak mengakui adanya penciptaan makhluk hidup secara mendadak dan berwujud sama selama hidup di bumi. Berbeda hal pokok dalam teori evolusi Darwin sebagai berikut. 1. Variasi pada organisme merupakan variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisme. 2. Terjadi seleksi alam dalam kehidupan organisme individu yang mempunyai variasi yang sesuai dalam lingkungan dapat tetap bertahan hidup dan berkembang biak. Namun individu yang mempunyai variasi yang tidak sesuai dengan lingkungan akan tersingkirkan. Contohnya, nenek moyang jerapah, ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Jerapah yang berleher pendek mati karena tidak memperoleh makanan. Jerapah berleher panjang bertahan hidup. Jerapah berleher panjang tetap dapat berlangsung kehidupannya. Slide ke-9. Petunjuk adanya evolusi. Adanya variasi makhluk hidup. 2. Adanya fosil. 3. Homologi dan analogi alat-alat tubuh makhluk hidup. 4. Embriologi perbandingan. 5. Perbandingan fisiologi. 6. Petunjuk secara biokimia. 7.
petunjuk-petunjuk peristiwa domestika. 8. Petunjuk alat tubuh yang tersisa. Slide ke-10. Dokumentasi praktek. Sekian hasil presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.